wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami mengenai lembar observasi dan pedoman wawancara. Adapun anggota dari kelompok 5 itu sendiri terdiri atas Fitria Rahmayanti Ismail, Nurul Fauzia, Dewi Astuti Syam, Mutmainah R, dan Faiza Sulih Fitriani. Selanjutnya langsung saja saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dewi Astuti Syam akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 5 mengenai lembar observasi dan pedoman wawancara. Adapun definisi observasi menurut secara umum dan para ahli, baik saya akan menjelaskan mengenai definisi observasi secara umum. Definisi observasi secara umum merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Adapun definisi observasi menurut para ahli. Yang pertama, Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi adalah proses yang sangat kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang paling penting di antara mereka adalah bahwa proses memori dan observasi. Yang kedua yaitu Nawawi dan Martini mengemukakan bahwa observasi merupakan rekaman sistematis yang terdiri dari unsur-unsur yang muncul dalam beberapa gejala dari objek peneliti. Yang ketiga yaitu Suharismi Arifunto mengemukakan bahwa observasi adalah pengamatan langsung dari lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berlangsung, yang mencakup semua kegiatan perhatian ke objek dengan menggunakan alat penelitian sensorik. Atau bisa juga dikatakan, observasi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan untuk mengumpulkan data serta melaksanakan prosedur yang sistematis dan tepat. Menurut para ahli yang keempat yaitu Burhan, mengemukakan bahwa observasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengamatannya melalui karya salah satu indera yaitu mata dan dibantu oleh indera lainnya. Yang kelima yaitu Kartono, mengemukakan bahwa observasi adalah studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang fenomena acara sosial serta berbagai fenomena psikis melalui pengamatan dan pencatatan. Ahli keenam yaitu Gal, mengemukakan bahwa observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan dengan mengamati perilaku dan lingkungan, baik secara sosial dan material, dari individu atau kelompok yang akan diamati. Ahli yang terakhir yaitu Mikal, yang mengemukakan bahwa observasi adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengurutkan judul dalam membuat keputusan dan kesimpulan tentang orang lain yang akan diamati. Meskipun pengamatan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dilengkapi juga dengan penggunaan metode lain dari penilaian. Next. Adapun langkah-langkah instrumen memilih lembar observasi. Yang pertama yaitu cari informasi sebanyak-banyaknya dari keputusan tentang aspek yang ingin diobservasi, atau bisa dilihat atau diambil dari kajian teori pustaka pada proposal penelitian. Yang kedua yaitu pilih informasi yang penting berdasarkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian melalui observasi. Yang ketiga yaitu buat lembar observasi dengan mengacu pada informasi penting, sehingga data yang akan direkam oleh lembar observasi yang dikembangkan tersebut sesuai dengan data yang dibutuhkan,
baik relevan dengan tujuan penelitian. Jika instrumen observasi yang digunakan adalah lembar observasi terhadap guru dan siswa, lembar observasi terhadap guru yaitu bagaimana kemampuan guru mengelola pembelajaran, sedangkan lembar observasi terhadap siswa yaitu tentang bagaimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Masing-masing lembar observasi ini baik terhadap guru maupun siswa terdapat 17 poin yang oleh observer akan diberikan nilai dengan rentang dari 0 sampai 4. Terlebih dahulu, instrumen berupa lembar pedoman observasi ini divalidasi dengan validasi ahli atau dosen ahli dan guru mata pelajaran agar instrumennya valid dan data yang diperoleh sesuai dengan harapan. Adapun validasi ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, keterkaitan indikator dengan tujuan, kedua, kesesuaian indikator dengan tujuan, tiga, kesesuaian pernyataan dengan tujuan, 4. Ketepatan penggunaan bahasa atau kata. Adapun tujuan dari observasi yaitu kegiatan observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan sosial yang sulit diketahui dengan metode-metode lainnya. Observasi yang kita lakukan akan dengan dapat memberikan kejelasan tentang sebuah permasalahan dan kemudian mencari solusi untuk masalah tersebut. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data konkret di tempat penelitian. Adapun manfaat observasi. Yang pertama, dapat mencatat gejala yang kadang tidak jelas berlangsungnya. Kedua, dapat menjelaskan proses peristiwa berlangsung dan dapat menguji kualitas, memperkirakan mengapa sesuatu terjadi dalam setting nyatanya. Yang ketiga, deskripsi memberikan gambaran dunia nyata. 4. Hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. 5. Kronologi peristiwa dapat dicatat dengan runtut. 6. Memperluas wawasan dan pengetahuan yang sebelumnya kita belum tahu menjadi tahu gerakan tingkah laku seseorang. 7. Memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Yang ke-8, mencatat situasi yang tidak dapat direplikasikan dalam eksperimen. Ke-9, observasi dapat dikombinasikan dengan metode lain, dan yang terakhir yaitu peralatan dan teknologi dapat merekam secara permanen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan langsung ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam observasi. Mana yang pertama yaitu mengetahui atau memperoleh pengetahuan yang akan diobservasi. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Yang ketiga yaitu membuat tata cara observasi atau metode apa dan alat apa. Langkah yang kelima yaitu melakukan observasi dengan secermat-cermatnya. Langkah yang keempat yaitu membatasi dengan tegas hal-hal yang akan diobservasi. Dan sedangkan langkah yang kelima yaitu melakukan observasi dengan secermat-cermatnya. Nah, langkah yang keenam yaitu membuat hasil catatan-catatan atau observasi. Langkah yang ketujuh yaitu memahami pencatatan dan penggunaan alat. Langkah ke-8 yaitu menyusun laporan. Adapun instrumen observasi yaitu yang pertama narrative types atau tipe naratif. Narrative types atau tipe naratif pengumpulan atau pencatatan data oleh observer apa adanya sesuai dengan kejadian dan urutan kejadiannya sebagaimana yang terjadi pada situasi nyata. Contohnya yaitu Bobby mendekati 3 orang anak yang sedang berkelompok di mana mereka mengerjakan biologi. Dia mendekatinya tetapi tidak berbicara sepatah kata pun, atau dia kelihatan tidak nyaman. Kemudian dia mulai mengatakan sesuatu, kemudian melihat ke bawah.
Kelihatan dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan, dan selanjutnya dia kembali ke tempatnya. Salah satu dari ketiga anak tersebut melihat kepada Bobby dan melambaikan tangannya ke Bobby sambil berkata, "Bobby, kamu mau gabung?" Kemudian Bobby tersenyum, menggelengkan kepala dan duduk di tempatnya sendiri. Nah, yang kedua yaitu checklist notation. Checklist notation server menyusun struktur observasi dengan memilih dan mendefinisikan perilaku sebelum observasi dilaksanakan, sehingga ketika observasi tinggal memberikan tanda checklist atau centang. Nah, berikut tabel yang digunakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rating scales. Rating scale, observer membuat interpretasi terhadap apa yang diamati dan informasi direkam sebagai refleks dari penilaian observer. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari observasi. Kelebihannya yaitu yang pertama, data yang diperoleh melalui observasi cenderung mempunyai kendala yang tinggi atau kadang observasi dilakukan untuk mengecek validasi dari data yang telah diperoleh sebelumnya dari individu-individu. Yang kedua, dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan. Pekerjaan yang rumit terkadang sulit untuk diterangkan. Yang ketiga, dapat menggambarkan kegiatan-kegiatan, misalnya tekanan suara dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu kekurangan dari observasi. Yang pertama, pada umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman, sehingga akan melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya. Kedua, pekerjaan yang sedang diamati mungkin tidak mewakili satu tingkat kesulitan pekerjaan tertentu, atau kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu dilakukan atau volume-volume kegiatan tertentu. Selanjutnya dapat mengganggu proses yang sedang diamati. Yang keempat, orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya dan sering menutup-nutupi kejelekannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai materi pedoman wawancara. Langsung saja saya berikan kepada materi selanjutnya. Saya melanjutkan, yaitu yang pertama pengertian wawancara. Adapun definisi wawancara menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut. Yang menurut para ahli yang pertama yaitu Robert Carr dan Channel, yaitu wawancara ialah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Kemudian definisi yang kedua yaitu Cohen-Janingrat, yaitu wawancara dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dari secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Kemudian yang ketiga yaitu Densik, yaitu wawancara dipandu dan direkam pembicaraan atau tatap muka percakapan di mana seseorang mendapat informasi dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sutrisno Hadi, yaitu wawancara ialah proses pembekalan verbal di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik. Orang dapat melihat mukanya, orang lain mendengarkan suara telinganya sendiri. Ternyata informasi langsung alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi atau manifest. Kemudian definisi selanjutnya yaitu leksi yaitu wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau tatap muka untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Next. Selanjutnya yaitu macam jenis wawancara.
Yang pertama yaitu wawancara informal, yaitu wawancara informal dengan pendekatan percakapan. Tidak ada pertanyaan yang telah ditentukan. Perbincangan dibiarkan terbuka, tapi tetap disesuaikan dengan sifat dan prioritas orang yang diwawancarai, selama wawancara atau mengikuti arus. Kemudian, wawancara dengan pendekatan paduan umum, yaitu pendekatan panduan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa di bidang informasi umum yang sama dikumpulkan dari setiap orang yang diwawancarai. Ini memberikan lebih banyak fokus daripada pendekatan percakapan, tetapi masih memungkinkan tingkat kebebasan dan kemampuan beradaptasi dalam. Kemudian wawancara standar dan terbuka, yaitu pertanyaan terbuka yang sama ditanyakan kepada semua orang yang diwawancarai. Yaitu pertanyaan terbuka adalah di mana responden bebas memilih bagaimana menjawab pertanyaan, yaitu mereka tidak memilih ya atau tidak, atau berikan peringkat numerik dan lain-lain. Pendekatan ini memfasilitasi wawancara yang lebih cepat dan dapat lebih mudah dianalisis dan dibandingkan. Kemudian jenis selanjutnya yaitu wawancara tertutup dengan respon tetap, yaitu di mana semua yang diwawancara ditanyai pertanyaan yang sama dan dimintai untuk memilih jawaban dari sekumpulan alternatif yang sama. Format ini bermanfaat bagi mereka yang tidak berlatih dalam wawancara. Next. Kemudian, jenis topik yang dapat ditanyakan dalam wawancara, yaitu yang pertama perilaku, tentang apa yang telah atau sedang dilakukan seseorang. Kemudian yang kedua yaitu opini atau nilai, yaitu tentang apa yang dipikirkan seseorang tentang suatu topik. Kemudian perasaan, yaitu perhatikan bahwa responden terkadang merespon dengan saya pikir. Jadi berhati-hati untuk mencatat bahwa Anda mencari perasaan. Kemudian pengetahuan, untuk mendapatkan fakta tentang suatu topik. Kemudian sensori, yaitu apa yang orang lihat, sentuh, dengar, cicipi, atau cium. Kemudian latar belakang atau demografi, yaitu pertanyaan latar belakang standar seperti usia, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu sikap yang harus diperhatikan wawancara, yaitu sifat yang pertama yaitu netral, tidak memberikan reaksi terhadap jawaban responden. Kemudian sikap yang selanjutnya yaitu adil, yaitu semua responden dilakukan sama, tidak memihak sehingga responden merasa aman dalam menjawab. Kemudian sifat yang ketiga yaitu ramah, yaitu pewawancara menunjukkan sikap ramah kepada responden sehingga responden merasa nyaman, antusias, dan bermakna. Kemudian syarat-syarat wawancara diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu ada pewawancara atau wartawan. Kedua yaitu ada narasumber atau orang yang diwawancarai. Kemudian syarat yang terakhir yaitu ada bahan yang dipertanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara yang pertama yaitu menentukan topik wawancara. Yang kedua, menetapkan narasumber. Yang ketiga, menulis daftar pertanyaan. Yang keempat, merencanakan kegiatan wawancara. Yang kelima, mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. Yang keenam, membuat janji dengan narasumber dan mengawali kegiatan wawancara. Yang ketujuh, menyempurnakan pertanyaan untuk menutup wawancara, dan yang kedelapan yaitu melaksanakan wawancara. Next. Nah, adapun tahapan pedoman wawancara. Nah, yang pertama yaitu tahapan yang pertama yaitu persiapan untuk wawancara. Nah, dalam tahap persiapan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus memilih pengaturan dengan sedikit gangguan.
Nah, kita harus menghindari lampu terlalu terang atau suara terlalu keras, harus memastikan bahwa orang yang diwawancarai nyaman. Kemudian seringkali mereka mungkin merasa lebih nyaman di tempat kerja atau rumah mereka sendiri. Yang kedua, kita harus menjelaskan tujuan wawancara agar jelas. Yang ketiga yaitu memperhatikan persyaratan kerahasiaan. Nah, memperhatikan ketentuan kerahasiaan apapun, jelaskan siapa yang akan mendapatkan akses ke jawaban mereka dan bagaimana jawaban mereka akan dianalisis. Jika komentar mereka digunakan sebagai kutipan, dapatkan izin tertulis dari mereka untuk melakukannya. Selanjutnya, kita harus menjelaskan format wawancara, menjelaskan bagaimana jenis wawancara yang akan dilakukan beserta jika kita ingin mereka mengajukan pertanyaan, tentukan apakah mereka akan melakukannya sesuai keinginan mereka atau tunggu sampai di akhir wawancara. Yang selanjutnya yaitu tunjukkan berapa lama wawancara berlangsung. Kemudian sampaikan kepada mereka bagaimana cara menghubunginya. Kemudian tanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki pertanyaan sebelum Anda berdua memulai wawancara. Kemudian jangan mengandalkan ingatan Anda untuk mengingat jawaban mereka. Minta izin untuk merekam wawancara atau bawalah seseorang untuk membuat catatan. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan wawancara. Nah, untuk tahapan pada proses melakukan wawancara terdiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, verifikasi jawaban melalui perekaman dengan tape recorder. Kemudian ajukan satu pertanyaan sekaligus. Kemudian berusahalah untuk senetral mungkin. Artinya jangan menunjukkan reaksi emosional yang kuat terhadap respon jawaban mereka. Kemudian dorong respons dengan anggukan kepala sesekali. Hati-hati dengan penampilan yang mencatat. Artinya, jika Anda melompat untuk membuat catatan, itu mungkin tampak seolah-olah Anda terkejut atau sangat senang dengan jawaban yang dapat mempengaruhi jawaban untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian, menyediakan transisi antara topik utama. Misalnya, kami telah membicarakan beberapa topik dan sekarang kita akan beralih ke topik yang lain. Kemudian, jangan kehilangan kendali atas wawancara. Hal ini dapat terjadi ketika responden menyimpang ke topik lain, membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan sehingga waktu mulai habis. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu setelah wawancara. Pastikan apakah tape recorder berfungsi dengan baik sepanjang wawancara atau tidak. Kemudian, buatlah catatan apapun pada catatan tertulis, misalnya untuk mengklarifikasikan goresan apapun, memastikan halaman diberi nomor, mengisi semua catatan yang tidak masuk akal, dan lain-lain. Kemudian, tuliskan pengamatan yang dilakukan selama wawancara, misalnya di mana wawancara itu terjadi, kapan, dan apakah responden sangat gugup setiap saat, apakah ada kejutan selama wawancara, dan apakah tape recorder berfungsi dengan baik atau tidak. Next. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan wawancara. Yang pertama, kelebihan wawancara, yaitu dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas. Kedua, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru. Yang ketiga, tidak terbatas pada tingkatan pendidikan tertentu, asalkan responden dapat berbicara dengan baik. Yang keempat, instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi. Yang kelima, peneliti bisa mendapatkan hal-hal khusus yang sering luput dari perhatian. Adapun kelemahan wawancara antara lain, yang pertama, membutuhkan banyak waktu dan tenaga baik dari peneliti maupun responden. Yang kedua, keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Yang ketiga, interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. Yang keempat, ketika wawancara, responden harus mampu bicara dengan jelas dan benar. Yang kelima, kecukupan data yang diperoleh sangat tergantung pada kesediaan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang keenam, untuk objek yang luas diperlukan pewawancara yang banyak jumlahnya. Sekian materi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.